Assalamualaikum. Wahai saudaraku, jangan lupa tinggalkan sholawat di komentar agar hidup penuh berkah dan like video ini agar channel kami terus berkembang. Mulyono, mantan Presiden Republik Indonesia yang pernah dielu-elukan sebagai pemimpin dari rakyat biasa, tersandung skandal besar setelah penyelidikan Bareskrim mengungkap dugaan bahwa ijazah S1-nya dari Fakultas Kehutanan UGM palsu. Kasus ini mencuat ke publik saat seorang dosen tua yang mengaku pernah menjadi pembimbing Mulyono tiba-tiba ditangkap karena menerima suap untuk mengesahkan keabsahan ijazah tersebut. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel kami. Gedung MPR DPR bergemuruh oleh tepuk tangan. Kamera-kamera televisi dari seluruh dunia menyorot ke satu titik. Seorang pria berjas abu-abu dengan senyum bersahaja dan tangan kanan melambai ke arah rakyat. Namanya Mulyono, mantan buruh pabrik yang kini resmi menjadi Presiden Republik Indonesia. Di layar-layar kaca, wajahnya tampil sebagai simbol perjuangan orang kecil. Ia dikenal sebagai sosok sederhana, anti korupsi, dan dekat dengan rakyat. Namun, di salah satu sudut Yogyakarta yang sepi, seorang perempuan muda menatap layar laptopnya dengan alis mengernyit. Namanya Dia Prameswari, jurnalis independen untuk kanal YouTube Investigasi Jejak Merah. Detektif 2 tip anonim. Email itu datang 2 minggu sebelum pelantikan. Pengirimnya anonim hanya menyebutkan, coba selidiki ijazah S1 Mulyono. Dia tidak pernah kuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Tanya dosen pensiunan bernama Profesor Bambang Sudarmo. Awalnya dia mengabaikannya. Tapi ada sesuatu yang janggal. Ia mencari skripsi Mulyono di repositori digital UGM. Hasilnya nihil. Ia menghubungi perpustakaan pusat kampus. Skripsi atas nama Mulyono, tahun berapa, Mbak? Antara 1985 sampai 1990. Setelah dicek, petugas berkata, tidak ada, tapi data lama memang sempat rusak karena kebakaran tahun 1996. Kecurigaan dia bertambah. Ia memutuskan terbang ke Yogyakarta. Bangunan klasik 2 kampus yang terdiam. Langit Yogyakarta mendung saat dia menginjakkan kaki di kampus UGM. Ia menuju Fakultas Kehutanan. Di ruang administrasi, ia mencoba bertanya sopan. Apakah saya bisa melihat data alumni bernama Mulyono, angkatan 1985? Petugas menatapnya ragu, lalu berkata, maaf, data kami terbatas. Anda bisa coba ke arsip pusat. Ia beralih ke kantor jurusan. Di sana, ia mendengar nama seorang dosen pensiunan yang konon dikenal dekat dengan mahasiswa zaman dulu, Profesor Bambang Sudarmo. Dosen yang bungkam. Rumah Profesor Bambang terletak di Sleman. Dia mengetuk pintu kayu tua itu. Seorang pria sepuh membuka, bertongkat, dengan mata tajam dan suara berat. Ada perlu apa? Maaf, Profesor, saya Dia, jurnalis. Saya ingin bertanya soal mahasiswa bernama Mulyono. Katanya Bapak pernah membimbing beliau. Profesor Bambang terdiam lama. Ia membelai janggut putihnya, lalu berkata pelan, saya sudah tua. Banyak yang saya lupa. Tapi Bapak disebut-sebut sebagai dosen pembimbing beliau. Apa kamu tahu, banyak hal di negeri ini yang lebih baik tidak digali? Ucapnya lirih, menutup pintu tanpa memberi jawaban. Map berkas jejak skripsi yang janggal. Malam harinya, dia kembali ke penginapan. Ia mencoba mencari lewat jaringan mahasiswa UGM. Seorang alumni, Fajar, mengirimkan file skripsi PDF atas nama Mulyono. Saya dapat dari arsip lama. Gak tahu valid apa enggak, tulisnya. Dia membuka file itu. Judul skripsinya, Pengaruh Pola Tanam Agroforestry terhadap Produktivitas Lahan Kering di Kulon Progo. Tahun 1989. Tapi anehnya, halaman pengesahan skripsi terlihat seperti hasil editan digital. Tidak ada tanda tangan asli, hanya cetakan komputer. Dan format penulisan skripsi sangat modern, tidak sesuai dengan gaya tahun 80-an. Timbangan 2 laporan ke Bareskrim. Merasa ada kejanggalan serius, dia menghubungi seorang kenalannya di Bareskrim, Kompo Aditya. Kalau kamu punya bukti awal, kirimkan ke kami. Tapi jangan sebarkan dulu. Bisa geger kalau ini benar, kata Aditya. Dia menyerahkan file skripsi,
Hasil wawancara singkat dengan Profesor Bambang, serta tangkapan layar email anonim itu, Aditya tampak serius. Kami akan mulai selidiki diam-diam. Jangan ganggu dulu siapapun di kampus. Antena satelit, sinyal pertama. Beberapa hari kemudian, dia mendapat kabar mengejutkan. Profesor Bambang terlihat memasuki gedung Bareskrim dengan wajah tegang. Tidak ada publikasi. Hanya satu foto buram dari seseorang yang melihatnya di lobi. Lalu suji. Tak ada kabar lanjut. Hingga pagi itu, Indonesia dikejutkan oleh sebuah berita viral di Twitter. Breaking, dosen pembimbing Mulyono ditangkap Bareskrim. Diduga terima suap untuk akui ijazah palsu. Berita itu menyebar seperti api. Trending nomor 1 di Twitter. Talk show TV mendadak berubah topik. Kantor Bareskrim dikerubungi wartawan. Megapone penyerak, reaksi istana. Dalam waktu 6 jam, Istana Negara mengadakan konferensi pers. Juru bicara Presiden mengatakan, Presiden Mulyono adalah lulusan Fakultas Kehutanan UGM. Beliau menyelesaikan studinya dengan baik. Segala tuduhan tidak berdasar dan bagian dari upaya menjatuhkan martabat beliau. Namun publik tidak puas. Video lawas dari Mulyono muncul kembali saat dia bercerita tentang masa mudanya sebagai tukang sapu di kampus UGM yang akhirnya kuliah karena beasiswa. Narasi ini sekarang dipertanyakan. Benarkah ia kuliah? Atau hanya pernah bekerja di lingkungan kampus? Kaca pembesar mengarah kanan penemuan mengejutkan. Malam itu, dia menerima paket kilat. Isinya adalah fotokopi data arsip mahasiswa Fakultas Kehutanan tahun 1985 hingga 1990. Ada 47 nama. Nama Mulyono tidak tercantum. Dia langsung menelepon Kompo Aditya. Pak, datanya resmi. Mulyono tidak ada di daftar mahasiswa. Di ujung telepon, suara Aditya terdengar berat. Berarti dia bukan mahasiswa. Tapi kalau begitu, siapa yang menerbitkan ijazah itu? Keesokan paginya, media nasional menayangkan berita dramatis. Profesor Bambang Sudarmo resmi ditahan Bareskrim. Ia mengakui menerima sejumlah uang untuk mengakui Mulyono sebagai mahasiswa bimbingannya. Dia duduk di warung kopi kecil, membuka laptop, dan mulai menulis narasi untuk kanalnya. Banyak dari kita percaya bahwa pendidikan adalah tangga menuju kekuasaan. Tapi apa yang terjadi jika tangga itu ternyata palsu? Ini bukan sekadar soal ijazah, tapi soal moral, soal kejujuran. Dan bangsa ini pantas tahu kebenarannya. Layar laptopnya gelap, refleksi wajahnya tampak di kaca. Tak puas, tapi semakin yakin. Desas-desus soal ijazah palsu mantan Presiden Mulyono kini telah meledak ke permukaan. Media arus utama, akun Twitter politikus, dan kanal YouTube alternatif menayangkan berita yang sama. Profesor Bambang Sudarmo, dosen pensiunan Fakultas Kehutanan UGM, ditangkap Bareskrim karena menerima suap untuk mengakui Mulyono sebagai mantan bimbingannya. Di tengah gelombang kehebohan itu, satu kalimat dari Profesor Bambang bergetar di ruang penyidikan. Saya disuruh mengaku. Saya diberi uang, dijanjikan perawatan kesehatan dan biaya rumah sakit cucu saya. Saya pikir itu sepadan untuk sebuah tanda tangan. Kamera film sorotan media. Kantor Bareskrim kini dikepung kamera. Para jurnalis berlomba mewawancarai siapapun yang keluar dari gedung. Di ruang redaksi salah satu TV nasional, produser berteriak, "Ganti rundown, fokuskan headline ke Mulyono, gali semua arsip soal kuliahnya." Di sisi lain, media milik pengusaha pro-pemerintah berusaha meredam. Mereka menyebut kasus ini sebagai rekayasa politik oposisi dan penggiringan opini menjelang pemilu legislatif. Namun, kebenaran tak bisa disembunyikan lama. Tas kantor Mulyono buka suara. Sore harinya, istana menggelar konferensi pers. Mulyono tampil langsung, mengenakan kemeja putih tanpa jas. Wajahnya tegang, tapi tetap tenang. Saya kuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Saya menyelesaikan skripsi saya dengan topik agroforestry di Kulon Progo. Saya bangga menjadi bagian dari UGM. Tuduhan bahwa saya tidak pernah kuliah adalah kebohongan. Seorang wartawan bertanya, apakah Bapak mengenal Profesor Bambang Sudarmo? Mulyono menjawab singkat, saya mengenalnya. Beliau dosen saya. Jawaban itu terdengar mantap, tapi di belakang layar,
Dia Prameswari hanya menggigit bibir. Kenapa skripsi Mulyono formatnya kayak hasil revisi 2010, padahal katanya ditulis 1989, pikirnya. Bareskrim buka jejak. Di ruang penyelidikan Bareskrim, tim forensik digital memeriksa dokumen skripsi Mulyono. Metadata file menunjukkan penciptaan tahun 2012, diunggah dari komputer bernama Admin UGM. Kompol Aditya mengetuk meja. Kalau asli, kenapa baru muncul tahun 2012? Mana skripsi fisik aslinya? Seorang penyidik menjawab, tidak ada. Katanya hilang dalam kebakaran. Tapi data PDF ini dibuat jauh setelah itu. Dan isi skripsinya nyaris identik dengan skripsi milik mahasiswa lain tahun 2010. Tema sama, struktur sama, bahkan paragraf pembuka pun nyaris identik. Buku-buku kampus dalam tekanan. Di UGM, para dosen muda mulai resah. Grup WhatsApp internal dosen Fakultas Kehutanan dipenuhi diskusi panas. Kalau benar palsu, kita semua kena getahnya. Saya pernah lihat Mulyono waktu masih muda. Tapi dia tukang kebun, bukan mahasiswa. Beberapa dosen yang dulu menyuarakan kejanggalan kini memilih diam. Ancaman datang dari berbagai arah, rektorat, sponsor universitas, bahkan aparat sipil. Sementara itu, dia mendapat pesan anonim baru. Cek data mahasiswa angkatan 1985. Ada 2 nama yang dicoret di tengah semester. Salah satunya pakai nama M. Lono. Detektif 2 jejak nama bayangan. Dia menuju ke kampus lagi. Di ruang arsip lama, ia berhasil menyuap petugas tua dengan sebungkus rokok dan nasi gudeg. Sang petugas, Pak Wiryo, mengantar ke lemari besi berdebu. Ada buku induk mahasiswa lama, tapi banyak halaman sudah lapuk. Dia membuka halaman demi halaman. Di kolom tahun 1985, ia menemukan entry bernama M. Lono, NIM 85231. Di kolom keterangan tertulis, dicabut status mahasiswa, tidak lulus ospek. Ia mengangkat alis. Mulyono, M. Lono, ini bukan kebetulan. Kamera dengan kilat dosen lain bersuara. Dia menemui seorang dosen senior lain, Dr. Nur Hasan, yang dulu menjabat sebagai wakil dekan akademik tahun 1985. Setelah dia menunjukkan data M. Lono, sang dosen termenung lama. Saya ingat ada mahasiswa bernama begitu. Pendiam, kurang bisa ikut ritme kampus. Lalu hilang begitu saja. Tapi saya tak tahu itu Mulyono atau bukan. Namanya mirip, tapi wajahnya berbeda. Berarti, bisa saja itu identitas awal yang gagal. Dr. Nur Hasan mengangguk. Kalau dia tak lulus ospek, berarti tak pernah kuliah. Tapi entah kenapa, ijazahnya bisa keluar puluhan tahun kemudian. Transkrip nilai misterius. Bareskrim menemukan dokumen transkrip nilai milik Mulyono di Kementerian Pendidikan. Tapi ditemukan kejanggalan. Tanda tangan dekan di tahun itu adalah Profesor Sujono, padahal Profesor Sujono pensiun tahun sebelumnya. Berarti tanda tangannya palsu? Tanya Aditya. Kemungkinan besar. Atau dokumennya disunting lalu dicetak ulang. Ditambah lagi, stempel bahasa fakultas berbeda dari stempel yang digunakan pada dekade 1980-an. Tim forensik menyimpulkan bahwa dokumen ijazah Mulyono kemungkinan besar dicetak antara tahun 2010 hingga 2012. Balon ucapan reaksi publik. Di Twitter, tagar ijazah palsu presiden, trending 48 jam non-stop. Sebagian membela, mau asli atau palsu, yang penting Mulyono kerja nyata. Sebagian mengecam, kalau bohong soal pendidikan, gimana kami percaya dia gak bohong soal kebijakan negara? Mahasiswa UGM mulai bergerak. Spanduk protes dibentangkan. Jangan nodai kampus kami. Menteri Pendidikan ditekan untuk menyelidiki kampus. DPR mulai menjadwalkan sidang khusus. KPK mengamati dengan seksama. Profesor Bambang akhirnya bersaksi dalam berita acara pemeriksaan. Saya diberi uang 500 juta rupiah tunai, ditransfer dalam 2 tahap oleh seorang staf Mulyono bernama Darto. Saya disuruh bilang bahwa saya pernah membimbing skripsi beliau. Saya tahu itu tidak benar. Tapi saya sedang butuh uang untuk pengobatan cucu saya.
Sementara itu, Mulyono muncul lagi dalam wawancara khusus di salah satu TV swasta. Pewawancara bertanya, apakah Bapak benar-benar kuliah di UGM? Mulyono menatap kamera. Matanya merah. Yang penting rakyat tahu saya pernah belajar. Saya mencintai UGM, tapi tidak semua cerita masa lalu perlu dibongkar. Desakan publik semakin keras. Demonstrasi mahasiswa menjalar dari Yogyakarta ke Jakarta. Di media sosial, tagar baru menggema. Mulyono bukan alumni, buka ijazah presiden, dan yang paling viral, manakmu. Permintaan satu itu sederhana namun mematikan. Jika benar kuliah, tunjukkan kartu tanda mahasiswa MU. Bangunan klasik 2 istana memanas. Di ruang krisis Istana Negara, Mulyono duduk bersama 3 penasihat utamanya. Juru bicara kepresidenan tampak pucat. Kepala BIN baru saja memberikan laporan intelijen. Akan ada pembocoran dokumen dari internal UGM. Bukti bahwa nama Mulyono tidak pernah ada di basis data resmi sebelum tahun 2011. Seorang penasihat mencoba meredakan, Pak, mungkin sudah waktunya Bapak akui ada kesalahan administratif. Namun Mulyono menggeleng pelan. Kalau saya ngaku sekarang, semua yang saya bangun selama ini runtuh. Rakyat percaya saya karena saya dari bawah. Kalau ijazah ini terbukti palsu, saya akan dicap pembohong. Kaca pembesar mengarah kiri dia, dan temuan baru. Dia Prameswari kembali ke Yogyakarta. Kali ini ia menyusup ke ruang arsip pusat UGM di lantai bawah perpustakaan utama, berbekal kartu identitas mahasiswa dari salah satu aktivis kampus yang bersimpati. Bersama temannya, Arin, mahasiswa ilmu sejarah, mereka mencari kotak data mahasiswa angkatan 1985 hingga 1986. Mereka menemukan satu bundel dokumen yang belum direkam digital. Di dalamnya ada berkas cetak manual NIM, tulisan tangan, cap basah, dan foto mahasiswa. Dan benar saja, nama M. Lono tercatat sebagai mahasiswa sementara, tidak aktif setelah 3 bulan, tidak pernah masuk kelas. Namun, tidak ditemukan foto, kartu tanda mahasiswa, KTM, maupun dokumen registrasi ulang. Kayaknya dia cuma sempat daftar, lalu nggak lanjut, ujar Arin. Tapi, dari situlah ia ambil identitas mahasiswa. Balas dia dengan mata menyipit. Transaksi mencurigakan. Bareskrim menggali lebih dalam transaksi keuangan Profesor Bambang. Mereka menemukan pola transfer senyap. 4 kali transfer sebesar 125 juta rupiah dari akun tak dikenal. Nama pemilik rekening, Darno Widodo, mantan staf kampus yang kini menjadi pengurus Yayasan Pendidikan Swasta di Depok. Darno ini koneksi penting. Bisa jadi dia perantara pencetak ijazah, ujar Kompo Aditya. Tim penyidik pun bergerak. Mereka mendatangi rumah Darno di Depok dan menemukan printer dokumen, cap palsu, dan puluhan lembar kosong ijazah replika. Darno tak bisa mengelak. Ia ditangkap dan mengaku, saya disuruh rekonstruksi ijazah dari arsip lama. Tanda tangan dekan pun saya scan dari ijazah mahasiswa lain. Saya cuma disuruh bantu sama orang dekat istana. Katanya, ini untuk menyelamatkan masa depan bangsa. Topik lulusan alumni angkat bicara. Forum alumni UGM resmi mengeluarkan pernyataan sikap. Kami tidak pernah mengukuhkan Mulyono sebagai alumni resmi. Tidak ada dokumentasi wisuda atas nama tersebut. Kami menuntut klarifikasi terbuka. Rektor UGM pun didesak oleh publik. Dalam konferensi pers yang dingin dan kaku, ia berkata, kami sedang meninjau ulang seluruh arsip untuk mencari kebenaran. Apabila ditemukan adanya ijazah palsu, kami akan memproses sesuai hukum dan kode etik akademik. Namun ketika ditanya apakah Mulyono alumni resmi, sang rektor menjawab, kami belum bisa memastikan. Jawaban menggantung itu menjadi bahan bakar bagi para kritikus di seluruh negeri. Ponsel bocoran dari dalam. Dia mendapat pesan dari nomor tak dikenal. Isinya satu foto, kartu tanda mahasiswa atas nama Mulyono, dengan NIM 85231, dan foto berwarna yang tampak lebih modern daripada KTM era 80-an. Metadata foto menunjukkan file itu dibuat tahun 2011, menggunakan aplikasi CorelDRAW. Dia langsung menyadari, KTM ini hasil rekayasa digital. Ia membandingkan KTM itu dengan milik alumni lain tahun 1985.
Formatnya berbeda. KTM Mulyono pakai barcode, teknologi yang belum digunakan UGM hingga tahun 2000-an. Megafone penyurat dewan dan desakan pemakzulan. DPR mulai merespons tekanan publik. Beberapa anggota dari fraksi oposisi secara terbuka mengusulkan hak angket. Kalau terbukti memalsukan ijazah, maka yang bersangkutan telah memberikan keterangan palsu kepada negara dan publik. Itu pelanggaran berat terhadap UUD 1945, tegas seorang anggota DPR. Namun fraksi pendukung pemerintah membela. Tidak ada aturan yang mengharuskan presiden lulusan universitas. Yang penting integritas dan kinerja. Tapi pertanyaan publik bukan soal syarat teknis. Ini tentang bohong atau tidak. Kaset video kesaksian Darno. Dalam video interogasi yang bocor, Darno memberikan pernyataan yang menggemparkan. Saya diminta oleh staf khusus bernama Randy untuk mengedit KTM dan ijazah. Mereka beri saya data skripsi mahasiswa lama sebagai template. Lalu saya masukkan nama Mulyono dan print ulang. Saya bahkan buat stempel palsu dan tanda tangan lama dari file scan. Setelah itu, KTM palsu itu disimpan di dokumen arsip baru kampus oleh seseorang dari dalam. Video ini viral di media sosial. Bahkan mahasiswa Fakultas Hukum membuat petisi. Usut tuntas pemalsuan ijazah presiden. Ditandatangani 1 juta orang dalam 3 hari. Potongan kunci, pidato lama. Dia menelusuri arsip video kampanye Mulyono tahun 2014. Di salah satu pidato, ia berkata, "Saya dulu kerja serabutan di UGM. Sapu kampus, bantu bersihkan laboratorium. Saya bersyukur akhirnya bisa kuliah di sana." Namun dalam wawancara majalah tahun 2010, ia berkata, "Saya tidak sempat kuliah, hanya bisa bekerja membantu dosen." Kontradiksi ini menguatkan dugaan bahwa Mulyono membangun narasi kuliah belakangan saat karir politiknya mulai naik. Bareskrim mengeluarkan surat panggilan resmi. Presiden, non-aktif, Mulyono diminta hadir sebagai saksi dalam kasus pemalsuan dokumen akademik. Indonesia terdiam. Belum pernah dalam sejarah, seorang presiden dipanggil polisi karena dugaan pemalsuan ijazah. Dia menutup laptopnya dan menatap langit senja di Yogyakarta. Ia tahu badai baru saja dimulai. Bukan soal gelar, tapi soal kejujuran. Kalau pemimpin tertinggi bohong di awal, apa yang bisa kita harap dari bawahannya? Ucapnya pelan. Tepat pukul 10 pagi, halaman gedung Mahkamah Konstitusi dipenuhi wartawan, mahasiswa, aktivis, dan aparat keamanan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Republik, seorang presiden non-aktif duduk sebagai saksi dalam kasus dugaan pemalsuan ijazah. Mulyono, mengenakan jas hitam dan dasi merah, turun dari mobil dengan raut wajah yang tak bisa dibaca. Di hadapannya, ribuan pasang mata menatap tajam. Ada yang mencibir, ada yang menangis, ada pula yang tetap membela. Timbangan 2 ruang sidang khusus. Hakim ketua membuka sidang dengan suara tegas. Sidang terbuka untuk umum dalam perkara dugaan pemalsuan dokumen akademik atas nama Presiden Republik Indonesia, Mulyono. Jaksa memulai dengan menampilkan barang bukti. Salinan ijazah atas nama Mulyono dengan tahun kelulusan 1991. Hasil forensik yang menunjukkan pencetakan dokumen dilakukan tahun 2012. KTM rekayasa dengan barcode yang baru digunakan sejak 2005. Pengakuan saksi, Profesor Bambang dan Darno Widodo, tentang pemalsuan dokumen. Timbangan 2 interogasi Mulyono. Jaksa mengajukan pertanyaan tajam. Bisa Bapak jelaskan di tahun berapa persisnya Bapak mulai kuliah di UGM? Mulyono menarik napas panjang. Tahun 1985. Apakah Bapak memiliki KTM asli atau foto wisuda? Saat itu saya tidak mampu menyimpan dokumen dengan baik. Banyak yang hilang ketika rumah orang tua saya terbakar. Apakah Bapak mengenal Darno Widodo? Mulyono menjawab, "Saya tidak kenal secara pribadi." Jaksa lalu memutar video kesaksian Darno dan Profesor Bambang. Ruang sidang hening. Beberapa pengunjung menahan napas. Simbol benturan protes di luar sidang. Di luar gedung, bentrokan mulai pecah. Masa pro Mulyono meneriakan, "Dia pemimpin rakyat kecil. Ini fitnah elit lama." Sementara kelompok mahasiswa berteriak, "Kami tidak butuh pemimpin pembohong." Gas air mata mulai dilempar.
Polisi menahan belasan demonstran. Media televisi menyiarkan semuanya secara langsung. Drama ini menyedot perhatian nasional, bahkan hingga ke luar negeri. Pengeras suara umum publik terbelah. Di media sosial, polarisasi makin tajam. Pendukung Mulyono percaya kasus ini hanya rekayasa politik. Selama dia kerja buat rakyat, urusan ijazah itu kecil. Penentang Mulyono menegaskan bahwa ini soal integritas. Kalau ijazah palsu bisa dimaklumi, besok pembohong lain bisa naik jadi pemimpin. Sejumlah akademisi angkat suara. Presiden adalah simbol moral bangsa. Jika ia bohong, sistem ikut busuk. Folder file terbuka, bukti tambahan muncul. Tiba-tiba, tim hukum mengajukan bukti tambahan. Skripsi asli Mulyono, lengkap dengan tanda tangan pembimbing dan pengesahan dekan. Namun jaksa segera menyanggah. Kami telah menemukan skripsi yang nyaris identik di tahun 2010 atas nama mahasiswa bernama Fajar Nugroho. Dua skripsi ditampilkan di layar besar. Hasil perbandingan forensik menunjukkan kesamaan 87% antara keduanya, dengan hanya sedikit perubahan kata. Sontak ruang sidang riuh. Dia di balik layar. Dia menyaksikan persidangan lewat layar laptopnya di warung kopi dekat kampus UGM. Bersamanya duduk beberapa mahasiswa hukum. Ini bisa jadi presiden hukum terbesar dalam sejarah politik Indonesia, ujar salah satu dari mereka. Dia mengangguk, tapi matanya tajam memandangi detail dokumen yang diputar di TV. Lihat itu, tanda tangan dekan di ijazah itu menggunakan tinta model baru, padahal di tahun 1991 mereka masih pakai tinta cetak manual. Fakta mengejutkan. Ketika sidang berlanjut, tim Bareskrim membawa kejutan terakhir. Hasil pencocokan biometrik wajah. Mereka memindai foto wisuda mahasiswa tahun 1991 dan membandingkannya dengan wajah Mulyono. Hasilnya, tidak ada kecocokan. Hakim bertanya pada Mulyono, apakah Bapak bisa menunjukkan satu saja saksi yang pernah melihat Bapak duduk di ruang kuliah? Mulyono terdiam. Lama, lalu ia berkata pelan, saya belajar sendiri. Saya bekerja di kampus. Saya mendengar kuliah dari luar jendela. Saya menyerap ilmunya. Saya pikir saya layak mendapat gelar itu. Diagram dengan tren turun kejatuhan dimulai. Hari itu, saham-saham perusahaan milik kroni Mulyono anjlok. Nilai tukar rupiah melemah sementara. Investor mulai menarik modal. Partai politik yang dulu membela Mulyono mulai menjauh. Ketua umum partainya sendiri memberi pernyataan dingin. Kami akan mendukung jalannya hukum. Siapapun harus bertanggung jawab. Kotak pilihan 2 gerakan rakyat. Petisi rakyat untuk pemakzulan menembus 10 juta tanda tangan. Di Jakarta, ribuan orang turun ke jalan menuntut. Turunkan pembohong. Kembalikan marwah bangsa. Namun ada pula kelompok kontra yang mengklaim bahwa ini adalah bentuk pembunuhan karakter oleh elit lama yang merasa terancam dengan populisme Mulyono. Di penghujung sidang, hakim menunda putusan. Mulyono diminta hadir kembali minggu depan, kali ini sebagai terdakwa, bukan hanya saksi. Rakyat menunggu. Bangsa terbelah. Di rumahnya, Mulyono duduk sendiri. Ia membuka laci tua dan mengeluarkan secari kertas sobek. Di situ ada coretan tangan. Impian saya, jadi presiden, walau saya hanya lulusan jalanan. Ia menangis pelan. Hari penentuan tiba. Gedung Mahkamah Agung penuh sesak. Kali ini bukan hanya rakyat biasa yang menyimak, tetapi juga seluruh elemen elit negara, dari Ketua DPR, Panglima TNI, Kapolri, hingga mantan-mantan presiden. Dunia menatap Indonesia. Timbangan 2 pembacaan dakwaan. Jaksa membacakan dakwaan akhir. Terdakwa Mulyono terbukti secara sah dan meyakinkan telah memalsukan dokumen akademik berupa ijazah dan KTM untuk mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia. Ia telah memberikan keterangan palsu kepada Komisi Pemilihan Umum dan Publik. Ia dituntut atas pelanggaran. Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen. Pasal 242 KUHP tentang sumpah palsu. Pasal 93 UU Pemilu tentang keterangan tidak benar dalam pencalonan. Ancaman hukuman, 10 tahun penjara dan pencabutan hak politik selama 15 tahun. Mikrofon 2 kesaksian terakhir. Mulyono berdiri di kursi terdakwa. Ia tidak lagi mengenakan jas kebesaran.
Wajahnya lelah, namun tenang. Saya bukan penipu. Saya hanya ingin membuktikan bahwa anak tukang becak pun bisa jadi pemimpin. Ia melanjutkan, benar, saya tidak pernah resmi kuliah. Tapi saya hidup di kampus. Saya menyapu ruang kelas. Saya menguping kuliah dari luar. Saya menulis skripsi sendiri, meski tanpa dosen pembimbing. Saya hanya butuh stempel agar bisa dianggap layak bersaing. Apakah itu kejahatan? Suasana ruang sidang sunyi. Saya berbohong karena sistem hanya percaya pada kertas, bukan kemampuan. Dan ternyata, saya bisa memimpin negara ini selama 2 periode tanpa satupun orang bertanya soal isi kepala saya, hanya karena saya punya selembar ijazah palsu. Bangunan klasik, 2 putusan. Hakim berdiri. Setelah mempertimbangkan seluruh bukti, saksi, dan keterangan terdakwa, majelis memutuskan terdakwa bersalah. Hukuman 7 tahun penjara, pencabutan hak politik selama 10 tahun, penarikan seluruh gelar kehormatan yang diberikan selama menjabat. Kamera film reaksi nasional. Berita putusan menyebar ke seluruh negeri. Jalan-jalan ramai dengan unjuk rasa diam. Orang membawa tulisan sederhana. Kami percaya rakyat, tapi rakyat juga berhak atas kejujuran. Beberapa pendukung setia masih menangis di luar gedung pengadilan, mengibarkan bendera kecil bertuliskan, Mulyono bukan penjahat, tapi korban sistem. Sementara sebagian besar masyarakat menarik napas lega. Ini sejarah baru. Hukum akhirnya bicara, walau terlambat, ujar seorang guru besar di TV nasional. Televisi wawancara dia. Dia Prameswari, wartawan yang pertama kali membongkar kasus ini, diundang dalam program talk show nasional. Ia mengenakan blazer hitam dan rambut digelung rapi. Apa yang membuat Anda yakin saat awal menulis berita itu? Tanya pembawa acara. Dia menjawab tenang. Karena saya pernah jadi mahasiswa. Dan saya tahu, tidak ada mahasiswa yang lupa wajah teman seangkatannya. Apalagi yang konon jadi presiden. Dia melanjutkan. Ini bukan tentang meruntuhkan seseorang. Ini tentang menyelamatkan kepercayaan kita pada pendidikan, kejujuran, dan masa depan bangsa. Catatan akhir sebuah karir. Di balik jeruji, Mulyono mulai menulis buku. Judulnya, Presiden Tanpa Ijazah, Pengakuan dari Dalam Sel. Isinya bukan pembelaan, tapi semacam catatan kesadaran. Saya menang karena saya berbohong, dan saya jatuh karena saya jujur terlambat. Buku itu menjadi bestseller. Banyak yang membacanya bukan untuk mengagumi, tapi untuk memahami betapa kuatnya ambisi manusia dan bahayanya sistem yang membiarkan kebohongan tumbuh subur. Sekolah Reformasi Pendidikan dan Politik. Kasus ini mendorong gelombang reformasi besar-besaran. KPU membuat sistem verifikasi akademik digital nasional. UGM dan kampus-kampus besar memperketat akses ke arsip dan validasi alumni. Rakyat menjadi lebih kritis terhadap latar belakang calon pemimpin. Sebuah pasal baru dirancang dalam UU Pemilu. Setiap calon pemimpin yang terbukti memalsukan identitas, dokumen, atau gelar akan dihukum berat dan pencalonannya dibatalkan secara permanen. 5 tahun kemudian, Indonesia memilih presiden baru. Seorang perempuan, mantan guru sekolah negeri, lulusan universitas kecil di daerah, tanpa prestise akademik luar biasa, tapi dengan rekam jejak bersih dan keterbukaan yang dihargai rakyat. Dia menghadiri pelantikannya sebagai jurnalis undangan khusus. Sang presiden menyebut nama Mulyono dalam pidatonya. Saya berdiri di sini bukan karena ijazah saya, tapi karena bangsa ini belajar dari luka lama. Dari seseorang yang pernah naik terlalu tinggi dengan kebohongan dan akhirnya mengajarkan kita semua, jangan pernah abaikan kejujuran.